tahu nih mau kuliah jurusan apa, ambil apa? ambil apa. Kalau dulu sih saya berpikirnya kejamnya dia itu karena dia sayang sama saya. Dia harus cara dia mengajari saya itu kejam. Selain kita harus bisa masak, kita harus sebelumnya kita harus bisa prepare pun juga kita, karena kita masak dalam jumlah banyak, prepare harus dalam jumlah banyak, dan kecepatan itu sangat dibutuhkan, kebersihan juga sangat dibutuhkan. Jadi pressure-nya saya rasa jadi kita bukan kayak mau masak di rumah yang mungkin bisa santai atau segala macam. Pernah. Dan itu cukup was-was ya kalau ada. Ya, halo bolo-bolo. Jadi kali ini aku Erik Wisnu kedatangan chef nih yang bakalan kita ajak ngobrol-ngobrol bareng. Mungkin bisa dikenalkan namanya, Mas? Nama saya Ari. Jadi Mas Ari ini adalah salah seorang chef ya, Mas? Iya. Oke, langsung aja ke pertanyaan ini, Mas. Alasan kenapa masuk ke dunia kuliner ini, Mas? Satu, dulu sebenarnya saya nggak tahu nih mau kuliah jurusan apa. Mau ambil apa? Ambil apa dulu. Saya dulu cuma berpikir bahwa karena saya punya saudara yang punya restoran Jepang di Jakarta. Jadi saya simpelnya mikir nanti kalau susah dapat kerja, nanti ikut saudara aja. Gitu. Itu sih alasan saya milih kenapa saya terjun ke. Tapi emang dari keluarga nggak ada yang maksudnya ada yang suka masak apa? Ya kalau keluarga tetap ibu bisa masak. Jadi memang. Tapi maksudnya pernah bantuin ibu masak atau sering? Kalau bantuin enggak. Cuma kalau makan iya. Jadi setelah itu ngambil ke kuliner nih, terus ya ambil kuliner. Ya apa yang bikin semakin tertarik sama dunia kuliner nih, Mas? Ya karena di saat saya zaman dulu ada namanya OJT ya, OJT on the job training di hotel atau di restoran. Kebetulan saya dapatnya waktu itu di hotel. Ya dari situ setelah saya selesai training, zaman saya dulu 3 bulan. 3 bulan training, setelah itu saya ditawarin kerja. Langsung ditawarin kerja. Jadi saya mikirnya udah saya bisa dapat kerja langsung tanpa harus ikut saudara, ya sudah saya akhirnya terjun langsung. Oh gitu. Makin senang gitu. Kalau ini, Mas, ada nggak sih role modelnya Mas Ari di dunia kuliner, dunia dapur? Jadi kalau dari zaman saya dulu, sebenarnya role model saya adalah ya salah satu ya pasti atasan saya, yaitu eksekutif chef saya. Eksekutif chef saya kebetulan saat itu cukup kejam ya. Di zaman saya itu dunia dapur itu cukup kejam, apalagi di hotel. Kebetulan saya waktu itu di hotel. Tapi kembali ke individunya masing-masing sebenarnya. Kalau dulu sih saya berpikirnya kejamnya dia itu karena dia sayang sama saya. Dia harus cara dia mengajari saya itu kejam. Nah, tapi tinggal sayanya aja mau belajar atau enggak, ada gitu. Jadi ya pada dasarnya role model saya adalah eksekutif chef saya. Bisa di ini nggak, Mas? Ceritain kejam itu kayak gimana gitu, Mas? Ya gimana ya? Itu paling kejam itu ya ngata-ngatain dia, terus ngancam. Yang paling kejam menurut saya itu adalah ngancam tidak dikontrak untuk kontrak berikutnya. Itu yang paling kejam karena saya sudah punya cicilan apa itu, jadi kalau saya nggak kerja kan jadi saya bingung ya, serem banget. Berarti mengawali karir di dunia chef tuh dunia apa nih, dapur ya? Iya. Saya dulu sebagai cook helper awalnya di hotel. Jadi dari saya training dulu di hotel, kemudian saya ditawarin bekerja, habis itu lanjut. Jadi dari naik
ke second cook, kemudian ke first cook, kemudian ke asisten CDP dulu, terus baru ke CDP gitu. Yang punya apa ya, maksudnya yang punya wewenang buat orang ini dinaikin nih jabatannya itu eksekutif chefnya atau biasanya pada dasarnya itu leader, jadi leader in charge. Itu dia yang akan mengawasi bawahannya di tiap harinya, dan leader in charge itu yang akan memberikan penilaian ke eksekutif chef. Biasanya seperti itu. Oke. Kalau tadi kan masnya awali dari dapur di hotel, tapi pernah juga di restoran. Pernah di restoran. Bedanya apa sih mas di hotel sama di restoran itu? Jadi gini, kalau di hotel tuh biasanya gini. Di hotel kan yang pasti shift itu ada 3. Jadi 24 jam hotel itu dapur itu akan bekerja terus. Dia akan ada shiftnya. Jadi enaknya di hotel karena dia shiftnya ada 3, jadi perputaran itu menurut saya aman. Jadi tidak ada waktu kosongnya. Tapi kalau di restoran ya shiftnya paling mentok cuma ada 2. Shift dari pagi sampai malam. Habis itu closing shift 3-nya seperti itu. Dan pada dasarnya kalau kita lihat masalah di restoran biasanya dia lebih sering menunya lebih bervariasi. Bervariasi dalam arti restoran-restoran sekarang itu biasanya menunya lebih mengikuti tren dibandingkan hotel. Kalau hotel kan dia biasanya lebih sering handle breakfast yang dalam jumlah banyak, terus kemudian ada event banquet yang biasanya dalam jumlah banyak, dan jadi biasanya menunya itu lebih sedikit kurang bervariasi, walaupun memang ada variasinya. Jadi memang kalau di hotel kan karena kita punya kamar, jadi tamu itu tidak terfokus untuk hanya makanan saja. Tapi kalau di restoran, orang datang ke restoran masih untuk makan. Gitu. Menurut saya. Tapi kalau buat apa ya, budaya di dapurnya itu sama aja nggak sih mas? Kalau di budaya dapur saya rasa sama aja. Nah, Mas Ari ini kan juga pernah jadi seorang head chef. Iya. Ya, itu gimana mas? Sampai akhirnya bisa jadi head chef. Butuh waktu berapa lama? Kalau saya sih kebetulan saya 10 tahun di hotel itu mentok saya cuma jadi chef de partie. Kemudian saya keluar, kemudian saya bisa menjadi head chef suatu restoran, dan memang tetap butuh proses. Jadi tidak langsung masuk jadi head chef, enggak, tetap ada prosesnya. Jadi beberapa restoran saya masuki untuk bekerja, dan akhirnya dipercaya bisa menjadi head chef. Jadi masnya bilang apa chef de partie? Ya itu apa mas? Jadi chef de partie itu kalau di hotel itu biasanya kita sebut leader di satu outlet. Misalkan kita punya main kitchen tuh dalam satu shift pasti akan ada satu leader. Nah, biasanya itu akan dipegang oleh chef de partie. Kemudian kita punya garde manger atau full kitchen, atau kita bisa menyebutnya itu kitchen dingin yang berurusan dengan salad, es krim, buah, segala macam. Itu nanti akan ada leadernya sendiri, dan itu biasanya kita taruh chef de partie. Seperti itu. Terus Di lingkungan kitchen tuh kuliah tuh kayak apa ya, pressure itu tinggi banget loh, apa sekeras itu bener kayak gitu apa mas? Benar seperti itu menurut saya, karena satu selain kita harus bisa memasak, sebelumnya kita harus bisa prepare pun juga kita, karena kita masak dalam jumlah banyak, prepare harus dalam jumlah banyak, dan kecepatan itu sangat dibutuhkan, kebersihan juga sangat dibutuhkan. Jadi pressure-nya saya rasa jadi kita bukan kayak mau masak di rumah yang mungkin bisa santai atau segala macam. Nah, di sana pun juga di hotel pun atau restoran itu ada standarnya gitu. Jadi misalkan
Kayak motong buah harusnya di cutting board warna apa, motong bahan mentah harusnya di warna apa, seperti itu. Itu semua juga di handle oleh eksekutif chef atau Di handle sama eksekutif tidak. Jadi eksekutif chef itu lebih cenderung dia mengawasi, mengkontrol gitu. Ya, yang menghandle itu adalah timnya. Gitu. Entah itu dari kokinya atau dari cook helpernya, seperti itu. Tuh. Kalau ini Mas, chef ke bawahan itu pasti keras ya sih, maksudnya ke bawahannya tuh buat ngasih apa ya namanya, nyuruh. Pasti kayak keras gitu aja. Jadi gini, sebenarnya kalau kita mau bilang ada chef yang galak atau enggak, itu ada. Chef galak ya mungkin individunya memang udah galak gitu. Atau mungkin dia dulu pernah punya pengalaman digalain terus akhirnya balas bawahnya. Tapi kembali lagi sekarang tergantung individunya. Jadi kalau saya pribadi karena saya orangnya nggak galak, jadi ya dengan tim juga nggak perlu galak gitu loh. Kalau tidak perlu galak ya ngapain galak, menurut saya seperti itu. Tapi kalau saya bisa galak ya saya bisa galak. Berarti bukan kayak chef pasti galak gitu. Tidak, menurut saya tidak. Cuma stereotip aja Mas. Iya. Terus Mas sendiri kalau misalkan nge-handle orang yang kayak kurang teliti lah, kerjanya teledor, kerjanya nggak detail gitu Mas. Itu biasanya Mas bakal ngapain? Maksudnya ngasih apa ke orang itu gitu loh? Ya sebenarnya kalau kita nge-treat tim atau anak buah ya, jadi kalau tipe saya adalah memang saya akan ngajarin dulu gitu. Saya akan ngajarin dulu, kemudian hal-hal seperti itu kan kita butuh chemistry ya. Betul. Angger cuma sekedar nyuruh terus kita nggak ngajarin juga percuma gitu loh. Kalau kita harus ngajarin dulu, kalau akhirnya tetap nggak bisa, ya diajak ngopi, diajak ngobrol, nah tetap nggak bisa ya ganti. Gitu. Jadi kita nggak mungkin terlalu bisa mempertahankan orang yang akhirnya diajarin pun akhirnya nggak bisa. Susah. Jadi kan kita harus ganti personalnya. Kalau Mas Aris sendiri ini nggak lebih menguasain ke makanan apa Mas? Ke Nusantara kah? Ke Eropa? Oke, kalau pada dasarnya sih kalau dulu karena basic saya di hotel dan saya di main kitchen, sebenarnya saya lebih banyak mendapatkan masakan Nusantara. Walaupun Asia, Eropa saya juga dapat. Tapi karena di hotel itu setiap hari menunya kan selalu ganti menurut negara-negaranya. Jadi walaupun hari Senin Italia tetap nanti akan ada masakan Nusantaranya di setiap buffet itu. Jadi memang kalau mau dibilang lebih menguasai mana, kalau menurut saya lebih menguasai Nusantara. Walaupun saya masih bisa beberapa produk yang lebih familiar untuk masakan-masakan Eropa atau Asia, yaitu saya rasa saya bisa cukup menghandle-nya. Tapi kalau saya rasa saya bisa lebih sering di Nusantara sekarang. Tapi di dapur itu ada ini nggak, misalkan kan tadi ada misalkan hari Senin Italia tapi tempat Nusantaranya. Itu yang megang juga beda nggak sih Mas? Maksudnya yang Italia nanti timnya beda sendiri, yang Nusantara beda sendiri. Kalau kita ngomong masalah itu di hotel, iya. Karena di hotel itu biasanya dia lebih spesifik. Jadi di hotel itu pasti ada namanya spesialis. Nah spesialis biasanya itu kalau di hotel dia akan mendatangkan koki dari negara tersebut biasanya, atau orang yang benar-benar bisa menghandle itu dengan autentik. Misalkan kita buka restoran bertemanya Meksiko ataupun Itali, biasanya hotel itu akan mengambil orang yang paham banget dengan masakan itu. Udah ngotok banget. Tapi kalau di restoran biasanya karena dia ruang lingkupnya lebih kecil, nah itu biasanya kalau dikhususkan itu tidak secara khusus, cuma dia akan terhandle oleh kebaginya oleh cook. Gitu. Misalkan
Cook 1 ngurusinnya A, masakan A, Cook 2 ngurusinnya masakan ini. Kembali lagi kita mau lihat restorannya seperti apa. Kalau restoran fine dining yang biasanya kitchen setnya itu dia tertata dengan rapi, misalkan di fryer itu nanti akan ada kokinya sendiri, stove itu akan ada kokinya sendiri, jadi saus itu akan ada kokinya sendiri, grill akan ada kokinya sendiri, biasanya seperti itu. Itu buat yang fine dining. Fine dining biasanya seperti itu. Fine dining di Semarang yang ini apa Mas? Terakhir saya handle waktu itu boleh nyebut Enggak apa-apa sih. apa itu waktu itu di Nesology saya di fine diningnya. Megang apa itu? Saya di situ head chefnya. Head chefnya. Oke. Terus pernah nih Mas bikin hidangan sendiri? Masa yang khasnya Mas Aris sendiri? Khasnya sendiri wah sering banget ya. Apa itu Mas? Sering satu Mas? Saya paling sering buat itu ya karena Nusantara ya. Yeah. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Universitas Semarang meraih penghargaan sebagai perguruan tinggi berdedikasi. Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini berfokus pada Universitas Semarang yang tidak hanya berperan dalam bidang akademik, tetapi juga giat menggelar berbagai kegiatan, baik bertaraf wilayah hingga nasional. Universitas Semarang memperoleh penghargaan sebagai perguruan tinggi berdedikasi dari Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penghargaan diserahkan dalam acara puncak persembahan karya Talenta Emas Indonesia 2023 yang mengusung tema Merdeka Berprestasi, Talenta Emas Menginspirasi yang digelar di Teater Tanah Airku TMII pada Kamis yang lalu. USM mendapatkan penghargaan sebagai salah satu perguruan tinggi berdedikasi dari Puspresnas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
ini dipersembahkan untuk para tokoh pendiri USM, Yayasan Badan Penyelenggara USM, seluruh warga USM, baik dari struktural, dosen, mahasiswa, karyawan di USM, mitra USM, dan masyarakat USM yang selama ini terus mendukung USM untuk terus maju dan berkembang. Semoga ini menjadi berkah dan ini meneguhkan kita semua untuk menjadi perguruan tinggi yang merupakan menjadi bagian dari upaya hebat dalam menciptakan, menumbuhkan talenta-talenta di Indonesia. Tak hanya dalam ranah akademis, Universitas Semarang juga aktif dalam menggelar berbagai kegiatan, menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan kontes robot Indonesia 2023. USM mendapatkan atensi publik atas adanya divisi terbaru, yaitu kontes robot bawah air yang diadakan di kolam renang USM lantai 10, Gedung Menara USM. Kami yakin 15 tahun, 20 tahun kemudian ketika adik-adik mahasiswa sudah mendapatkan posisi dalam perannya di Indonesia, baik itu di level manajemen tingkat menengah maupun top manajemen, akan muncul talenta-talenta di level hilirisasi, di level aplikasi dengan kemampuan dan kewenangan yang mereka miliki dan mereka tempa pada saat-saat ini. Insya Allah semoga berhasil sehingga ini akan secara keseluruhan mendukung terjadinya Indonesia Emas tahun 2045. Turut hadir dalam acara tersebut beberapa perguruan tinggi ternama di Indonesia yang juga mendapatkan penghargaan perguruan tinggi berdedikasi antara lain Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Pajajaran, dan Institut Teknologi Bandung. Nah, jadi kita lanjut aja nih ngobrol tentang ini Mas, aku penasaran kenapa porsi di hidangan restoran fine dining itu kelihatannya kecil itu Mas, porsinya dikit. Oke, sebenarnya gini, kalau kita mau ngomong masalah fine dining ya, fine dining itu biasanya kenapa kok dia makanannya porsinya sedikit, kemudian kenapa dia harganya kok mahal. Satu, biasanya itu kalau di fine dining itu ada beberapa faktor. Salah satunya adalah harga bahan baku dan kualitas dari bahan baku itu tersebut biasanya udah tinggi dan cukup mahal. Seperti itu. Kemudian biasanya proses atau metode memasaknya itu agak sedikit lebih rumit atau mungkin yang tidak seperti biasanya. Misalkan kita kalau mau ngobrol masalah telur aja deh, telur dimasak menggunakan ada alat namanya sous vide. Nah, itu kan alat pemanas, dia bisa memasak telur. Nah, telurnya bisa kayak jelly nanti jatuhnya. Jadi bisa dia dibuka, di telur sous vide dia itu matang tapi masih kelihatan kayak jelly itu gitu. Jadi kenapa harus menggunakan alat? Karena ya kita membutuhkan alat itu untuk menentukan suhu yang stabil. Jadi misalkan kayak kita pengen di suhu 60 derajat. Jadi nanti air itu akan berada di 60 derajat terus. Kemudian biasanya kenapa makanan itu bisa mahal? Karena experience untuk menikmati makanan tersebut. Kan jarang banget nih ada dimasak di rumah atau di tempat-tempat yang di kaki lima atau bagaimana, itu jarang sekali. Terus kemudian lagi kenapa kok dia bisa porsinya sedikit? Ya biasanya itu di fine dining itu dia set menu. Jadi yang menu bisa sampai 3 sampai 7 menu dalam satu
kali makan. Oh, Jadi biasanya ada appetizer dulu, kemudian nanti ada sup, ada main course, ada dessert, nah seperti itu. Jadi memang macamnya banyak. Jadi yang kenapa harus sedikit biar sebelum ke menu berikutnya dia Belum tidak kenyang. kenyang. Oh iya. Itu sih beberapa faktor menurut saya kenapa dia bisa lebih mahal dan Sedikit porsinya porsinya. sedikit. Berarti nggak cuma tapi treatmentnya pun beda ya Mas? Ya, treatmentnya pun juga beda. Jadi itu bolo-bolo kalau yang penasaran kenapa di restoran fine dining itu kok kayak udah kecil, nggak kenyang, mahal lagi ya, itu alasannya itu udah dijelasin sama Mas Ari ya. Terus ini Mas, aku tuh pernah lihat ini di sosmed, aku pernah lihat katanya chef itu kalau makanan yang dia hidangkan terus pelanggannya itu kayak nambahin garam, nambahin saus gitu tuh malah chefnya marah gitu, kayak istilahnya apa ya, makanannya yang udah dia buat tuh nggak dihargain gitu loh Mas. Nah itu tuh beneran terjadi atau cuman apa ya, cuman rumor-rumor belaka gitu? Kalau menurut saya sih, saya sampai saat ini belum pernah nemuin hal seperti itu ya. Cuma kalau kembali lagi, chefnya mau marah ataupun tidak itu tergantung orangnya. Kita ngomong masalah makanan di restoran gitu. Yeah. Kayak kita lihat steak lah, steak itu walaupun di dapur kita prosesnya sudah menggunakan seasoning, kadang nanti di depan sudah masuk ke tamu, di meja makan itu waiters ya selalu menyediakan salt, pepper, ya kan? Kemudian ada sausnya itu. Jadi lu mau nambahin atau enggak itu is okay, menurut saya seperti itu. Tapi ini biasanya terjadi di ini Mas, yang fine dining gitu loh. Nah kalau di fine dining kan menurut saya sih harusnya tidak sampai menambahkan ya. Karena menurut saya kalau udah di fine dining itu biasanya dalam satu hidangan, biasanya dari kondimen, terus sausnya pun itu sudah kompleks, sudah ada rasanya, sudah enak menurut saya seperti itu. Jadi dia tinggal melahapnya saja. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi ada kemungkinan buat chef itu marah. Tetap tergantung individunya. Tergantung individunya sebenarnya. Kalau menurut saya sih ya. Nah sekarang kan Mas Ari udah nggak aktif jadi chef ya Mas? Ya. Sekarang sebagai saya sekarang lebih mendirikan usaha sendiri. Oke, ini ya Mas. Ya, ini kebetulan saya punya usaha sendiri. Terus selain usaha ini ada lagi ya Mas? Belum ada, tapi insya Allah mau ada. Doain aja. Amin. Terus ini tapi juga ternyata Mas Ari ini di chef konsultan. Iya benar. Nah itu mungkin bisa dijelasin Mas, chef konsultan itu apa? Oke, jadi sebenarnya untuk chef konsultan itu pada dasarnya adalah orang yang memberikan jasanya dia untuk kalau di bidang saya adalah di kitchen, jadi saya lebih memberikan atau mempersiapkan semua kebutuhan yang diperlukan untuk di kitchen. Biasanya ya mulai dari layout kitchen, kemudian penyediaan atau pembelian equipment dan utensils di kitchen, sampai dari hiring karyawan, kita interview, kemudian nanti setelah udah dapat karyawan nanti kita akan training, dari kita mulai prepare, kita mulai food test ke owner. Nah setelah itu selesai, kita biasanya menyediakan administrasinya itu seperti kayak food cost atau HPP, sampai ke situ dan harga jualnya. Sampai harga jual. Sampai harga jualnya gitu. Itu kalau untuk yang di kitchennya. Seperti itu. Itu biasanya jadi chef konsultan tuh cuman di awal restoran itu mau buka atau sampai ikut restoran ini bisa? Oh gitu. Jadi sebenarnya tergantung dari kontrak kerja ya. Jadi biasanya ada yang biasanya itu cuma openingnya saja. Biasanya itu
yang pernah saya alami itu biasanya 1 bulan sebelum opening, 1 bulan setelah opening. Jadi itu biasanya yang kontrak kerja yang awal, biasanya opening. Tapi kalau misalkan nanti akan ada maintenance, tergantung dari kesepakatan. Kesepakatan biasanya entah mau 3 bulan, 6 bulan ataupun 1 tahun. Tergantung dari kontrak. Tergantung dari kontraknya nanti. Mungkin misalnya ini Mas, pernah megang apa Mas di Semarang lah, restoran yang Mas Kalau di sukses Semarang untuk saat ini yang konsultan mulai dari buka itu biasanya ada dari Bawa Daku Pergi. apa? Bawa Daku Pergi itu ada satu brand di Semarang tuh cukup terkenal, ada di Siranda, kemudian ada Manakala itu salah satu restoran yang jenis makanannya dia kayak healthy food, jadi dia ada kayak salad, kemudian dia kayak ada makanan Meksiko yang seperti burrito yang di wrap dengan tortilla flour, yang karena tortilla kan ada 2, corn sama flour. Ini pakai yang flour. Flour itu tepung. Nah, tortilla yang bahan dasarnya tepung. Kalau tortilla yang bahan dasarnya jagung itu kan dia kayak happy toast itu. Jagung gitu. Kalau yang tepung itu dia buat kebab. Kebab. Rotinya kebab seperti itu. Yang lainnya sih biasanya ada di luar sih. Di Semarang juga masih ada, di daerah Tembalang juga ada, itu Tanah Jiwa, itu kayak coffee shop. Kemudian ada lagi di Tembalang itu namanya Mitsu Cafe. Itu dia jenis makanannya Japanese. Walaupun saya nggak punya basic Japanese, tapi kebetulan ownernya lagi minta dibuatin sushi, jadi saya buatin menunya. Sampai menentukan menu juga Mas? Iya, menentukan menu juga tergantung dari owner yang minta. Tapi Mas bisa ini sih ya, bisa offer menu ke ownernya itu. Misalkan Mas punya tadi yang punya ciri khas diri, terus ternyata konsep restorannya sama nih sama saya, di offer gitu juga nggak? Ya bisa tergantung nanti. Kalau seperti kayak itu kan biasanya kan food test dulu, nanti kalau cocok baru. Itu sih.
buka pintu. Bolo ternyata Mas Said megang banyak apa ya restoran ya di Semarang ya Mas, sebagai chef konsultannya. Terus biasanya dapat inspirasi apa ya hidangan gitu kan, maksudnya milih menu itu kan ya agak susah ya Mas. Iya. Dapat inspirasinya dari mana Mas? Ya sebenarnya sih banyak ya, banyak. Sekarang zaman sudah apa ya, udah canggih ya. Gampang lah nyarinya. Zaman saya dulu belum ada HP. Mau cari inspirasi mana? Kalau nggak ke tempat ke perpustakaan atau Gramedia susah. Sekarang di googling ada. Iya, tapi memang tidak semuanya melulu dari internet. Ya. Jadi biasanya jajan. Jajan kemana bisa jadi inspirasi menu seperti itu. Yang ini Mas, ada nggak sih restoran yang Mas tuh kayaknya baru kali ini nih apa nemu makanan kayak gini gitu loh Mas? Pernah nggak Mas? Yang mungkin unik apa yang seenak ini baru ngerasain rasanya kayak gitu? Pernah. Gimana? Di zaman saya pertama kali saya belum masuk ke grupnya Niskologi, saya menemukan sesuatu makanan yang unik gitu ya. Di zaman itu makanan es campur yang biasanya basicnya dia cair ada esnya, ini dia bisa jadi makanan padat. Iya. Unik juga. Makanan padat, jadi mereka semua item kondimennya mereka beberapa itu dibuat jadi foam, kemudian dibuat jadi sesuatu yang dingin, misalnya menggunakan nitrogen, jadi dari cair dia bisa menjadi butiran es seperti itu. Masih ada nggak itu Mas? Masih ada untuk saat ini, kelihatannya sudah tidak ada. Pengen nyoba aku ada Mas. Penasaran, kayak enak banget. Karena sudah tutup tempatnya. Oh, tapi maksudnya emang apa ya eksklusif itu aja Mas? Bukan menu yang berkeliaran banyak gitu. Untuk di zaman itu, dia yang menurut saya di Semarang pertama kali. Sebelum restoran lainnya. Ya. Oh, tapi sekarang di restoran lain sekarang itu sudah ada. Apa namanya Mas?
nama makanannya itu? Nama makanannya? Oh iya. Nama makanannya Discontraction Mix Discontraction Ice. Iya. Susah ya? Iya. Tapi wajib coba lah ya. Terus ini mas, kan di internet ini lagi rame-rame tentang seorang reviewer makanan dulu mas. Nah, tapi dia tuh kayak nggak punya ini, maksudnya nggak punya basic di dunia kuliner gitu loh mas. Cuman komennya dia kayak, wow, kayak dia tuh apa namanya ya, punya basic di inilah kuliner lah. Tanggapannya Mas Ari gimana mas? Kalau saya sih ya sebenarnya nggak ada masalah ya. Dia punya basic masak atau kuliner atau dia nggak punya itu sebenarnya nggak masalah menurut saya. Toh yang di setiap orang kan punya penilaiannya masing-masing. Tinggal nanti kita sendiri nih yang harus pinter-pinter memilah mana yang menurut kita itu bisa kita ikutin atau enggak. Itu aja sih menurut saya. Jadi nggak yang harus punya basic baru dia akhirnya jadi review makanan. Enggak, menurut saya enggak. Semua orang bisa. Semua orang bisa menurut saya. Tapi ini ada reviewer yang ini fenomenal, gak fenomenal sih. Tapi rame lah. Cold Brew mas. Ya, dia kan orangnya sebelumnya kan belum tahu biasa. Terus sampai akhirnya kebuka biasa tuh. Maksudnya kritikannya dia kan pedes banget ya mas. Seberani itu tanggapannya Mas Ari gimana? Maksudnya? Ya, kalau dari saya sih sebenarnya gak apa-apa karena apa? Kenapa dia bisa mengkritik keras? Karena dia punya basic nih. Dia udah tahu basicnya seperti apa. Dia udah pernah tahu bahwa makanan seperti ini harusnya begini nih yang benar. Tapi nggak masalah, mungkin itu bisa menjadi, ya itu ciri khasnya dia. Karena kan sekarang saat ini kalau nggak unik, susah gitu loh. Nggak kemakan sih. Iya betul. Tapi ini tuh misalkan ada suatu restoran dikritik pedes kayak gini tuh biasanya tanggapannya gimana? Maksudnya ada yang kadang ada yang marah, ada yang nggak suka, ada yang oh ya welcome aja gitu loh mas. Kalau Mas Ari sendiri misalkan dapat reviewer kayak gini kayak Cold Brew gitu loh mas, gimana mas? Ya pada dasarnya sih sebenarnya sih cukup pas-pas ya. Itu pasti karena ada reviewernya. Karena kan yang dikritik kan makanan kita dan itu menyangkut nama baik tempat dan orang yang bekerja di situ. Sebenarnya fine aja gitu loh. Cuma tinggal di saat ada orang seperti itu ya kita harus menyajikan dengan benar gitu loh. Jangan sampai walaupun sebenarnya kita di setiap harinya pun kita nggak boleh kecolongan, tapi kan musibah itu kan nggak ada yang tahu. Miss itu kan nggak ada yang tahu. Si A dibenerin, ternyata si B yang lolos. Jadi kan kita nggak tahu missnya kapan. Tapi dulu ada kayak gitu juga mas? Pernah ada. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Nah itu bro, tadi tanggapan Mas Ari tentang semua orang bisa jadi reviewer ya mas? Sebenarnya menurut saya bisa aja gitu. Tergantung nanti dia gimana cara menyampaikan pesan-pesan dari makanan-makanan yang dia. Kalau apa ya mas, kayak seorang reviewer makanan pasti kritikannya keras ya mas, pasti kritikannya tuh yang pedes banget itu mas. Ya tergantung siapa orangnya dulu gitu loh. Tergantung, jadi dia mau kritik yang seperti apa gitu. Kebanyakan kayak gitu kan?
kemungkinan juga ada, tapi ya tidak Nggak banyak. banyak ya. Soalnya ini Mas, bayanganku tuh kan kayak yang di film apa Ratatouille itu, Iya. yang tentang yang tikus itu kan. Oh Ya iya. kan? Kan ada apa itu namanya, review makanannya kan, Iya, benar. dengan tampangnya kan yang serem, terus orang dapurnya pada takut kayak gitu loh. Itu sebenarnya bener gak sih kayak gitu? Itu gambaran nyata gak sih? Ya kalau di Indonesia ya menurut saya kelihatannya saya nggak pernah nemuin kayak gitu Nggak ya, karena ya itu kan mungkin film ya. Ya, Jadi kalau di Indonesia lebih, karena budaya Indonesia itu lebih lebih ramah, jadi kemungkinan kalau mau mengkritik pun juga biasanya ya cukup halus juga sih menurut saya. Tapi pernah di posisi itu Mas, dikritik oleh Pernah. Dan itu cukup was-was ya kalau ada. Jadi pernah sih, tapi untungnya sampai saat ini reviewnya alhamdulillah cukup bagus. Tapi reviewer itu dia caranya diem kah langsung ke restoran, atau dia yang bilang aku mau kesini mau review restoran ini? Nah, kalau untuk sampai saat ini sih yang saya tahu tuh mereka akan ibaratnya kayak itu ketok pintu dulu biasanya. Jarang yang nemu yang sampai dia tiba-tiba datang, jarang. Jadi memang kita komunikasi dulu sebelumnya. Pasti komunikasi dulu ya. Iya. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster autism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Nah mungkin itu bahas tentang reviewer makanan yang banyak orang sekarang malah jadi reviewer makanan ya Mas. Banyak. Ya itulah mungkin Apalagi yang dibuat di sosial media ya, Nah, itu. Ya banyak nih. kayak itu nggak tahu ya Mas, tuh ngelihat orang review makanan tuh kayak gampang gitu, satu hal konten yang dia tinggal makan terus tinggal ngasih ini penjelasan rasanya yang dia rasain itu apa gitu kan. Segampang itu sih, tapi ternyata yang buat restoran kayaknya beda lagi lah ya. Betul. Nah terus mungkin ini Mas, kan ramai juga kemarin masalah Master Chef. Iya.
Sehingga kalau yang bilang harusnya Kiki yang menang. Oh iya. Ini gitu kan. Itu tanggapannya Mas Ari gimana? Sebenarnya Kiki ini punya ini nggak sih? Sebenarnya punya peluang buat menang nggak sih? Ya gini, jadi sebenarnya sih nggak terlalu ngikutin ya. Yeah. Cuma memang dari awal saat season 11 ya ini. Ya, Season 11 ya. Itu memang saya sempat ngelihat juga bahwa masakannya Kiki cukup enak. Dan beberapa kali melihat pantangan tuh Kiki cukup sering menang. Di luar dia katanya ada basic dari sudah pernah menjadi eksekutif di tempat lain atau bagaimana, saya kurang paham ya. Tapi ya menurut saya apa yang disajikan Kiki saya rasa dia cukup berpotensi untuk bisa berada di posisi yang seperti sekarang. Skillful ya Mas? Skill ya. Nah Mas, ini ada satu hal yang aku penasaran Mas. Chef itu tuh kayak gelar ya sih Mas? Kayak DR di dokter gitu gak sih? Kalau menurut saya sih ya kelihatannya enggak ya. Kalau chef itu lebih ke profesi ya. Kalau gelar menurut saya itu kayak HMD, ahli media gelar, diploma gelar, S1 gelar. S1, Gitu. Menurut dokter. saya sih itu kan. Iya. Tapi kalau saya bilang chef itu saya bilang profesi sih. Karena apa? Kalau di hotel itu kepala di setiap divisi itu kenapa hanya bagian dapur aja yang disebut chef? Kayak bagian engineering kenapa disebut chief? Terus security disebut chief security. Jadi setelah saya coba pelajari ternyata chef itu dari bahasa dari Prancis yang digunakan di lingkungan dapur. Jadi dia itu sebenarnya kepala dapur. Oh, artinya kepala dapur. Gitu. Jadi chef itu memang cuma buat di dapur aja ya? Iya. Apakah maksudnya orang yang maksudnya sampai kapan dia bisa dipanggil chef? Sampai di titik apa dia bisa dipanggil chef? Sebenarnya sih tidak ada patokannya ya. Cuma kalau menurut saya, menurut pengertian saya, di saat orang itu pastinya dia bisa masak, kemudian dia bisa handle tim, ngelit tim ya. Terus kemudian dia bisa mengurus administrasi kitchen, dan dia bisa mempertanggungjawabkan semua yang terjadi di dalam kitchen. Berarti nggak semata-mata cuman orang bisa masak, chef? Menurut saya tidak. Berarti ini kan ada koki. Koki sama chef ini bedanya chef sama koki. Kalau saya ya, kalau koki ya itu tukang masaknya, timnya. Berarti kayak anak buahnya. Kalau chef ya kepalanya. Jadi tidak mungkin chef itu akan mengerjakan semuanya sendiri. Dia pasti akan punya tim. Salah satunya koki. Koki itu dibagi macam-macam. Ada yang leadernya, kemudian ada koki utama, ada koki second cooknya, kemudian ada cook helpernya. Apalagi nanti paling bawah itu ada lagi steward. Nggak mungkin kan chefnya turun nyuci sendiri. Jadi seperti itu. Jadi koki itu di bawahnya chef, timnya harusnya seperti itu. Jadi teman-teman kalau masih yang bingung chef sama koki itu sama nggak sih gitu, itu dijawab sama Mas Ari. Ini Mas, misalkan aku punya temen nih, dia sekolah masak di Otimo lah misalkan. Terus ada temenku satu lagi, dia kuliahnya di perhotelan. Nah, ketika dua orang ini masuk ke dapur, pendidikan mereka jadi pertimbangan nggak sih? Jadi poin nggak sih? Jadi gini, sebenarnya kalau kita lihat Otimo mungkin lebih spesifik ya sama perhotelan. Perhotelan itu juga sebenarnya dia juga ada praktek untuk memasaknya gitu loh. Tinggal kalau di Otimo dia lebih fokus benar-benar dimasak, tapi kalau di perhotelan dia akan mendapatkan seluruhnya. Seperti kayak di hotel tuh, karena
perhotelan ya, berarti dia otomatis dia dapat FO, dia dapat housekeeping, dia dapat bar gitu loh. Jadi dia lebih kompleks. Nah, tinggal nanti di saat dia akan training, dia akan memilih tempat. Tergantung sama tempatnya juga, maksudnya tempat dia training. Tempat dia training dia diwajibkan tidak boleh memilih divisi atau dia boleh memilih divisi. Kalau saya dulu boleh memilih divisi. Jadi dari hotel itu disarankan untuk pindah divisi, berpindah-pindah divisi. Tapi saya minta saat itu saya hanya di satu divisi karena saya ingin lebih fokus. Itu boleh gitu. Kalau yang sekarang saya kurang paham, tergantung tempatnya kan. Jadi kalau mau dibilang perhotelan sama yang lebih spesifik itu nanti tergantung orangnya juga, dia mau kemana. Kalau ternyata biasanya kalau di perhotelan tuh biasanya untuk urusan administrasinya dia biasanya dapat juga. Dia lebih cenderung bisa jenjang karirnya itu bisa sampai ke level tertinggi seperti kayak GM itu dia bisa. Tapi kalau yang di spesialis khusus masak dia biasanya lebih cenderung di masak aja, dan mungkin biasanya jatuh-jatuhnya buka usaha sendiri. Biasanya seperti itu sih. Kalau tadi kan Mas Ari kan juga seorang chef konsultan. Ya. Juga nge-hire karyawan yang di dapur. Ya. Nah, ketika dapat dua orang yang kayak gini, Mas Ari lebih cenderung milih yang mana, Mas? Sebenarnya tergantung kebutuhan ya. Kalau saya sih kalau disuruh milih, nanti kita butuhnya posisi apa dulu nih. Kalau saya butuhnya posisinya tukang masak misalkan, tukang masak berarti kan dari dua-duanya ini saya akan tes dulu. Ya, dari masakannya bagaimana, yang enak yang mana, yang bisa masak yang mana. Tapi kalau misalkan posisinya saya butuhkan cuma cook helper, dua-duanya bisa saya ambil. Gitu. Jadi tergantung posisinya apa dulu yang saya butuhkan. Tuh. Berarti Mas Ari juga bilang bisa masak. Maksudnya gimana ngeliat orang itu bisa masak? Maksudnya semua orang kan bisa masak gitu. Tapi sampai titik mana Mas Ari bisa, orang ini bisa masak gitu. Ya, dari hasil masakannya nanti. Enak atau apa? Iya, maksudnya enak itu kan relatif ya. Tinggal kalau untuk standarnya biasanya kita akan menilai ya dari komposisi seasoningnya. Apakah itu pas atau tidak? Kalau keasinan berarti kan bisa masak tapi kan keasinan. Tapi kalau dia pas ya cocok lah gitu. Jadi itu teman-teman misalkan kalian yang mungkin sekarang lagi sekolah masak atau mungkin lagi di kuliah perhotelan yang fokusnya ke kitchen, mungkin ini nanti bisa jadi bekal juga. Terus ada tambahan pesan lagi ya Mas? Pesan atau tips buat yang ini lagi cita-citanya dia tuh pengen jadi chef profesional. Oke, jadi tips kiat untuk bisa jadi chef profesional. Kalau dari saya tekun aja untuk menguasai bidang yang dijalani saat itu, karena dengan ketekunan insya Allah pasti bakal bisa sukses. Tapi kembali lagi, biasanya setiap orang itu akan mempunyai masa yang berbeda. Bisa 10 tahun, bisa 15 tahun baru dia bisa. Bahkan ada yang tiba-tiba 5 tahun pun bisa jadi executive chef, itu ada. Tinggal nanti ya ketekunan dan keberuntungan kita aja. Tapi kalau buat maksudnya di rumah sering-sering eksperimen juga ya Mas? Di rumah? Iya. Ya, sangat sering. Harus ya Mas? Harus sering eksperimen. Ya jurinya ya keluarga. Ya seperti itu. Ya itu bola-bola buat kalian yang mungkin
pengen jadi punya cita-citanya chef lah dan pengen berkecimpung di dunia dunia kitchen lah ya Mas. Itu buat kalian, dan mungkin itu aja obrolan aku sama Mas Ari. Sampai jumpa.